Di-post oleh Pak Erik, saya mendapat sense, wah ini memang timnas lagi drop banget nih. Karena dalam ajakan Pak, ayo kelihatan sekali mereka down sih. Bung Budi bisa merasakan hal yang sama nggak? Ya benar seperti itu. Biasanya kalau jangankan kita setelah selesai ya kalah itu, ketika kita main mungkin yang kayak kemarin itu gol kita dianulir, itu kita sebenarnya sudah drop. Gitu. Itu membangkitkan lagi itu memang butuh waktu, butuh proses. Jadi ketika itu mau gol Ferrari kemudian di VAR itu, terus kemudian batal, ya, itu aja udah pasti. Itu pasti drop mereka. Mereka pasti ini. Makanya saya ada ini nanti kalau nggak konsentrasi pasti ada kebobolan ini. Tahu belum nggak lama kemudian kita belum selesai ngomong berapa menit kita kebobolan. Nah itulah. Makanya mental untuk di-up lagi itu butuh proses yang ada waktu gitu loh. Apalagi kalau kita kalah apalagi kalahnya itu menyakitkan. Sebenarnya kita bisa menang. Waduh itu berapa ini udah masih terbayang. Sebagai yang pernah main di timnas itu sesuatu yang sangat normal ya terjadi. Yes, normal seperti itu. Kalau saya ingin juga mengulang apa yang dikatakan oleh STY waktu di press conference, dia bilang jujur sulit bagi kami untuk laga besok, maksudnya malam nanti ya. Apalagi fisik dan mental kami juga terkuras di laga lawan Uzbekistan. Jadi kami fokus pada pemulihan fisik dan mental dan itu akan jadi penentu bagaimana hasil pertandingan melawan Irak. Jadi STY sendiri melihat recovery atau untuk bermain baik nanti malam itu faktornya di mental. Jadi bukan lagi soal strategi gocek sana gocek sini, tapi mental drop itu nggak boleh ada lagi. Ya problemnya emang itu kalau bicara statistik ya, Irak itu imbang. Dari semua sisi ya, 7 gol sama-sama 7 gol, mengawali dengan kekalahan 0-2, mengakhiri dengan kekalahan 0-2 sama semuanya. Tapi mentalnya mungkin pemainnya yang main di luar negeri 6, kita 6 sama semua. Nah ini kan partai penentuan, itu mental yang akan sangat berpengaruh di pertandingan ini. Mungkin Rizky Ridho hilang, tapi kalau kita mental kuat, itu akan kemudian bisa mengalahkan hilangnya Rizky Ridho. Nah, karena itu menurut saya para pemain malam ini ya STY lah selalu tetap yakin kita bisa menang, lolos ke Olimpiade. Rasanya jangan sampai baru mulai pertandingan udah mulai ada wasit yang VAR, cek VAR, habis itu cek VAR lagi, itu udah pasti bete ya elah, here we go again. Itu kita yang jadi nonton bola juga ya elah nih VAR yang rusak konsentrasi. Iya. Enggak, tapi kalau menguntungkan kita gimana? Bagus. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini tipikal netizen. Tapi biasanya gini. Jadi pemain ini untuk pertandingan terakhir ini kan terakhir ya. Itu biasanya sebenarnya nggak butuh untuk strategi, untuk latihan sebenarnya nggak butuh. Betul. Yang dipulihkan adalah bagaimana psikologi pemain ini bisa bangkit. Jadi ya dimotivasi supaya bisa bangkit bagaimana. Kalau untuk latihan saya rasa sudah cukup lah. Apalagi terakhir pertandingan yang sangat menentukan, yang mental kita agak sedikit ya turun, itu hanya motivasi yang bisa membangkitkan mental. Plus yang harus hati-hati buat kita adalah 3 dari 7 golnya Irak itu dari penalti. Maka kita harus hati-hati juga nih di area kotak penalti. Itu kan yang menendang Ali Jassim itu. 3 gol Ali Jassim sebagai top scorer semuanya dari penalti. Jadi ini yang harus juga diantisipasi oleh tim kita di pertandingan ini. Tapi kalau melihat semangat dan sebagainya, ya kita moga-moga kita bisa comeback. Yang pasti kalau kita unggul duluan, cetak gol duluan, kita menang. Karena itu faktanya di Piala Asia ini kan seperti itu, kita cetak gol duluan kita menang. Enggak, itu cocokologi. Itu kebetulan every game is different. Every game is different. Gue sih nggak peduli mau ketinggalan 1-0, kita menang. Saya tadi bicara di sela-sela jeda, saya tanya sama Coach Yassin, pasti menang lawan Irak. Bener ya? Iya, bener. Awas loh kalau ada soal VAR terus kita jadi kalah. Nggak ada kalau kita menang. Nggak perlu ke Paris, nanti aja ke Paris. Atau kita menang gara-gara VAR malam ini. Bagaimana? Menang kan dalam arti bisa extra time dan lain-lain. Karena gue lebih suka ketemu Irak daripada Jepang. Betul. Oh iya.
Dari Jelas, sisi jelas strategi kalau itu. permainan, mereka skill individu dan kita udah pernah bantai Yordania. The point is, coba main tenang lah. Ya. Lawan Uzbek kita pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Betul. Itu sih memang kelihatan di awal tuh emang serangan. Kita banyak diuntungkan juga dengan gol-gol di Uzbek kalau kita mau jujur waktu itu banyak kena apa? 6 kali yang kita gawang. tiang. Ya. Jadi but sekali drop is okay. Ya. Kita akan bangkit lagi. Amin. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya menutup perjumpaan kita malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Ralf untuk menumpahkan unek-uneknya. Kita kan nonton, even Rossi ini selalu talk show-nya soal politik. Jarang-jarang benar-benar ngupas soal bola. Hanya karena Kamis malam itu mendebarkan soal bola. Tetapi ini kan timnas yang pria. Jadi sebagai sesama perempuan, tolong Anda katakan bahwa juga harus disiarkan secara nasional timnas putri kalau main. Ayo. Oh iya, kalau soal faktor itu saya mohon. Ya. Karena dari pengalaman AFF tahun kemarin, saya nonton TV-nya yang kita kalahkan Kamboja 4-1 segala macam, saya lihatnya dari TV Kamboja. Bukan dari TV Ini lokal. timnas putri kan? Timnas putri. Ya. Tapi dengan situasi sekarang karena kita tuan rumah, kita AFC, saya rasa udah pasti akan disiarkan. Dan saya juga minta kepada penonton, karena kebetulan saya dapat informasi di Bali itu tiketnya gratis. Tinggal masuk, tinggal mendaftarkan diri, datanglah dukung. Karena memang betul-betul mainnya di Bali? Mainnya di Bali. Kapan? Mei. Tanggal 6 lawan Filipina, Mei. 6 Filipina, tanggal 9 lawan South Korea, 12 lawan North Korea. Nah itu 2 yang terakhir itu berat. Kita harus mulai kalahkan Filipina dulu. Kalau kita kalahkan Filipina, ya kita hanya bisa berdoa, siapa tahu kita bisa. Jadi malam hari ini kita juga punya pesan yang sangat kuat, tidak saja mengirimkan harapan untuk timnas Indonesia mendapatkan tiket Olimpiade, tetapi juga kita harus juga sama hebohnya, hey para supporter, untuk timnas putri. Jangan laki doang yang lu kasih support, perempuannya juga berprestasi. Ya Ralf, oke. So far please do your magic. Untuk bisa membuat Indonesia mendapatkan tiket Olimpiade. Terima kasih sekali lagi narasumber saya malam hari ini. Semoga betul-betul seperti apa yang diyakini oleh Coach Justin, kita menang lawan Irak. Coach Justin, thank you so much. Bung Budi, terima kasih. Akmali, terima kasih. Ralf, thank you so much. David, terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan program Rossi. Nanti malam kita akan lihat dan mengirimkan harapan yang begitu besar untuk timnas Indonesia.